Jurus baru pulihkan pariwisata, itulah yang menjadi topik kami pada malam hari ini di Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Hari dan juga Pak Maulana. Tadi kita dengar apa kata pelaku usaha, tapi untuk program yang tadi sempat disebutkan Pak Hari di awal, soal hibah pariwisata, sampai di mana progresnya dan seperti apa mekanismenya Pak Hari? Ya, nanti hibahnya itu ada ke 85 daerah kota, tapi berdasarkan kota-kotanya mana saja adalah yang paling terdampak, ya, terutama pariwisata yang tentunya yang banyak hotelnya, sehingga nanti ukurannya adalah 10 destinasi prioritas, ya. Terus di daerah yang 15% pajak hiburan dan pajak restorannya itu terdampak, terus destinasi yang memang kita brandingkan, ya, beberapa yang jadi target seperti Bali pun termasuk, ya. Jadi Bali itu kan di luar 10 destinasi pariwisata masuk, dan itu nanti sekarang saya belum bisa berani menyebutkan bagaimana karena sedang digodok, ya. Nanti keluarnya kapan sedang digodok dengan Menteri Keuangan dan KL lain yang akan ikut memikirkan dan melaksanakan ini. Baik, untuk penyalurannya sendiri kan tadi belum disebutkan ini bakalan kapan gitu, tapi untuk penyalurannya sendiri supaya masyarakat juga tahu gitu ini sistemnya seperti apa, kemudian mekanisme penyalurannya ini implementasinya supaya lebih tepat sasaran akan seperti apa rencananya? Yang dulu dipikirkan pertama kali adalah ada hibah tunai melalui mekanisme transfer daerah, tapi kembali saya belum berani kapan, kalau ditanya ini kapan ininya kita belum tahu. Terus ada beberapa lagi yang melalui program pemulihan ekonomi nasional, ya, itu juga beberapa sedang kita godok, ya, sedang kita godok. Salah satunya tadi yang program ekonomi nasional masuk ke dalam okupansi hotel yang untuk COVID itu, tapi masih ada yang lain yang tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, pelan-pelan kita keluarkan. Barusan yang kami baru keluarkan adalah yang hotel untuk COVID itu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan Pak Maulana terkait hibah ini. Ada beberapa banyaklah stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, tapi tadi Pak Maulana sempat bilang tidak bisa impactful secara besar begitu untuk membantu sektor pariwisata. Lalu kondisi idealnya yang bisa membantu secara impactful dari kacamata pelaku usaha seperti apa Pak Maulana? Salah satu contoh program Kemenpar yang masalah hibah. Hibah ini kalau terimplementasi ini adalah salah satu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kondisi saat ini pelaku usaha itu mau nggak mau larinya ke arah subsidi, kan gitu. Hibah ini kan bagian dari bentukan yang hampir sama, hampir mirip. Semoga program Pak Hari melalui Kemenpar itu terrealisasi yang masalah hibah ini, karena hibah ini yang saya tahu dia tidak melihat kepada demand, tapi tadi Pak Hari sudah menjelaskan detailnya, saya tidak tahu paham, ya. Nah, ini sangat bermanfaat nantinya. Kita udah lihat programnya itu secara presentasinya, yang seperti itu gitu. Tapi kalau program tersebut melalui perbankan, nah itu yang saya sampaikan tadi, karena kan masalah kita ada di demand. Ini sudah tepat, yang masalah hibah ini sudah tepat. Kalau masalah isolasi mandiri, saya tidak mengatakan tidak tepat, tapi maksudnya impact-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau hibah ini tadi Pak Ari sudah menyampaikan bahwa akan terjadi di 85 kabupaten kota, ya Pak Ari, ya. Ya, 85 kabupaten kota. Nah, ini lumayan lah, walaupun tidak semuanya terima, ya, tapi ini kan bagian dari salah satunya yang diprogramkan oleh Kemenpar. Oke, 85 daerah ini cukup membantu, tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain Pak? Karena kan Indonesia lebih dari 85 daerah begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah ini akan ada lagi klaster daerah-daerah lainnya tambahan atau seperti apa Pak Hari? Kan fokusnya kepada pariwisata. Saya pikir tidak semua kota dan kabupaten itu pendapatan dari pariwisata. Nah, yang 85 tadi yang saya katakan, ada destinasi prioritas dan mereka paling terdampak, ya. Yang contoh aja Bali, dia pendapatan utama dari pariwisata, itu kita harus pikirkan dahulu. Tapi ada daerah kabupaten yang pendapatannya dari pertanian, kota dari pertanian, dan pada saat ini kemarin Pak tuh laporan dari Kementerian Keuangan second quarter review itu
pertanian ada mengalami pertumbuhan positif. Pertanian, perkebunan, perikanan itu hampir 16% positif kalau tidak salah. Jadi itu exclude dari sini. Yang 85 benar-benar kita list dan isu yang paling terdampak dari pariwisata. Begitu. Oke, ini kan ada rencana juga soal stimulus reaktivasi pariwisata berupa diskon 50% paket wisata. Ini kapan dilakukan? Mekanismenya seperti apa, Pak Hari? Kapan dilakukan kalau pariwisata sudah berani jalan? Kalau turis sudah berani jalan. Nah, nanti kita lihat, sekarang masih ada ketakutan untuk naik pesawat, masih ada takut. Kemungkinan, saya tidak tahu, tapi kemungkinan itu baru bisa kalau turis berangkat. Nah, turis berangkat itu sepertinya sebagian itu nunggu vaksin COVID ada. Ya. Oke. Dan saya punya optimisme tahun depan itu ada. Sekarang progres sudah masuk, beberapa laboratorium dunia sudah masuk di fase yang cukup meyakinkan. Jadi saya punya positivisme bahwa nanti mungkin kuartal kedua itu sudah bisa ada kenaikan. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Maulana terkait dengan reaktivasi pariwisata berupa diskon 50% paket wisata ini. Kalau kami menanggapi jika reaktif ini diskon 50% ya, sesuai dengan penjelasan dari Kemenpar, maksudnya reaktivasi ini, sebenarnya ini bagian dari untuk ke-track demand, untuk ke-track demand. Nah, ini sekarang tinggal masalahnya sekarang selama PSBB-nya jalan sih track demand nggak akan bergerak kan gitu. Ini aja permasalahan utamanya kan ada di sana gitu loh. Kita selalu bicara itu kalau namanya pariwisata itu harus ada interaksi antara orang. Jadi prosesnya bisa melalui digital, tapi otomatis akhirnya orangnya juga harus bergerak kan gitu. Nah ini kalau nggak ada orangnya kan nggak mungkin ya prosesnya. Nah itu nomor satu. Jadi yang kedua, dengan adanya PSBB tentu programnya apapun yang dilakukan pemerintah untuk reaktivasi dengan diskon 50% itu tidak akan bergerak dengan baik gitu. Itu permasalahan utamanya. Gitu. Jadi kami berharap memang sekarang pemerintah juga harus berpikir dengan masalah konsep mengeluarkan satu kebijakan untuk melakukan PSBB. Ini paling penting supaya sektor-sektor usaha itu tidak mati untuk begitu. Kalau tadi Pak Hari bicara masalah vaksin, begitu vaksin ditemukan, pertanyaannya apakah pelaku usahanya atau industrinya bisa langsung bergerak? Itu pertanyaan nomor satu gitu. Itu yang harus kita selamatkan. Jangan sampai mereka kehabisan daya tahan pada saat sekarang ini. Kita masih bicara Desember aja, kita masih bicara itu cukup lama loh untuk Desember itu. Apalagi kita udah dapat perpanjangan PSBB kan gitu. Nah ini permasalahan. Karena bagaimanapun kondisi pelaku usaha, kita lihat sendiri bahwa Kemenpar sudah mengeluarkan namanya I Do Care. Sekarang ada lagi namanya stimulus sertifikasi CHSE yang akan dikeluarkan. Namun rasanya apapun ini pertentangan yang dikeluarkan oleh Kemenpar, tapi kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai. Jadi kami menurut protokol, tapi apapun sertifikasinya tetap kita keluarkan kebijakan tidak bisa langsung melakukan kegiatannya. Kan ini yang jadi masalah. Otomatis stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah pun akan sulit untuk jadi optimal di sektor pariwisata. Mungkin itu Mbak kira-kira. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.